Kelas 6 Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran 8 Senangnya berakhlak terpuji. Tujuan pembelajaran 1. Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga sebagai cerminan dari iman. 2. Meyakini bahwa sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. 3. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. 4. Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama. 5. Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. 6. Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman kisah surat Al-Kafirun. 7. Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. 8. Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman kisah surat Al-Quran Al-Kafirun. Menu materi. Rudi, kita besok pergi ke kafe sehat ya? Oke Ahmad. Mat, mohon maaf ya, aku tidak bisa ikut ke kafe sehat. Aku baru ingat bahwa besok aku ada les renang dari pagi. Oh, baiklah Rudi, aku mengerti. Kalau begitu, aku akan mengajak Joko saja. Terima kasih sudah mengerti Ahmad. Oke Hasan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat tersebut didukung pula oleh hadis Rasulullah berikut ini. Iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena zan atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa kamu bersedih, Dinda? Buku matematika aku tadi hilang di kelas. Apakah kamu sudah mencarinya? Tidak ketemu, Risa. Aku sudah berulang kali mencarinya. Aku tahu perasaanmu pasti cemas, tapi jangan terlalu dipikirkan ya. Mari kita cari sekali lagi, mungkin saja ketemu. Oke, Risa. Terima kasih ya. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Aku sholat Jumat dulu ya teman-teman. Oke Hasan. Loh, kamu tidak ikut? Aku tidak sholat Jumat, Lisa, karena hanya Hasan dan kamu yang beragama Islam. Oh, maafkan aku, Alex. Aku tidak tahu. Iya Lisa,
Tidak apa-apa, terima kasih sudah menghargai ya Hasan dan Lisa. Sama-sama Alex. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Baiklah, aku dan Alex lanjut main dulu ya Hasan. Iya, bener Lisa. Hasan, silahkan sholat Jumat terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah sholat Jumat, aku akan bergabung lagi. Sepertinya aku kurang bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesiaku, Kak. Apakah kakak mau membantuku untuk mengerjakan tugasku? Untuk Dara, sebutkan nomor berapa yang kamu belum ketahui. Wah, terima kasih ya Kak. Berkat bantuan kakak, tugas bahasa Indonesiaku telah selesai. Sama-sama Dara, kita sebagai kakak dan adik harus hidup rukun. Karena hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah telah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama. Karena manusia diciptakan bersuku bangsa yang berbeda-beda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun. Karena di sisi Allah hanya orang yang bertakwa yang berbeda dengan yang lainnya. Siap Kak. Bapak, Adit berangkat sekolah dulu ya. Adit, ini kan hari pertama sekolah. Ingat ya, kamu harus berbuat baik di sekolah, hormat kepada guru, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil hambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhdalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Nabi Muhammad SAW pun mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu mambaro walidayhi balahu wa zadallahu fi umrihi, rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adit akan berperilaku baik, hormat kepada guru. Lalu, apa saja yang mencerminkan hormat kepada guru? Hormat kepada guru diantaranya memberi salam dan mencium tangannya, mengerjakan tugas yang diberikan, dan mendengarkan penjelasan guru. Selain hormat kepada guru, sikap kamu berpamitan kepada bapak adalah contoh dari hormat kepada orang tua. Sudah, segera berangkat, nanti telat. Pak, Adit berangkat dulu ya. Rangkuman. Berbaik sangka atau husnudon adalah sikap yang senantiasa memandang diri sendiri, orang lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pikiran atau perkiraan atau sangkaan atau pendapat yang baik dan positif. Contoh, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Simpati adalah suatu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya yang sedemikian rupa. Contoh, membantu kakek-kakek yang sedang kesusahan menjualkan dagangannya. Toleransi adalah sikap
menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Contoh, menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Contoh, Kak Sinta dan adiknya tak pernah bertengkar. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, yakni memiliki rasa hormat atau respect dan menaati norma yang berlaku kepada orang tua, guru, serta anggota keluarga. Contoh, Aiman tidak pernah berkata dengan suara keras di depan orang tuanya. Kuis 1. Sejak pagi, Andi selalu diam saja setiap ketemu temannya. Sikap berburuk sangka yang kita lakukan adalah dengan mendekati Andi dan menanyakan permasalahannya, menjauhi Andi dan tidak mengajaknya bermain, memarahi Andi agar tidak bersifat demikian, menceritakan perilaku Andi kepada semua teman. 2. Di bawah ini yang merupakan contoh hidup rukun di lingkungan sekolah dan perlu dibina dengan baik adalah mengantuk ketika pelajaran, meminta traktir teman, membiarkan teman piket sendirian, mengajak teman belajar bersama. 3. Membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang melakukan ibadah sholat merupakan contoh dari sifat simpati, husnuzon, hidup rukun, toleran. 4. Fizi membantu pekerjaan temannya yang sedang sakit. Setelah pekerjaannya selesai, perbuatan Fizi mencerminkan sikap hidup rukun, berprasangka baik, toleran. Simpati. 5. Berikut yang termasuk contoh akhlak mahmudah adalah Doni mengambil mainan milik Tono tanpa meminta izin. Kara bermain petasan di gang yang ramai dengan penduduk. Gary bermain sepak bola dengan menggunakan cara yang curang. Anis membantu Akila saat terjatuh dari sepeda.